sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram dan termasuk pada hadis ke 534 dan seterusnya. Wali Abi Dawud an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu shalla faraka'a 5 raka'atin wa sajada sajdataini wa fa'ala fi thaniyati mithla dhalik. Dan diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Ubay ibn Ka'ab, beliau mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam salat kemudian ruku sebanyak 5 kali, lalu sujud 2 kali, dan pada rakaat yang kedua beliau melakukan hal yang sama. Jadi ini bagian daripada kaifiyah cara salat khauf. Tapi sekali lagi pendapat yang kuat bahwa salat khauf itu dilakukan 2 kali ruku dalam setiap rakaatnya dan 2 kali sujud. Karena hadis ini sendiri diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang melemahkan hadis ini karena bertentangan dengan hadis-hadis kaifiyah salat khauf yang lainnya. Baik, jadi tidak perlu kita bahas, masuk pada hadis ke 535. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala ma habbat rihun qatun illa jathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, setiap kali ada angin menghembus dengan kencang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berlutut dan berdoa, Allahumma ij'alha rahmatan, ya Allah jadikan angin yang menghembus ini sebagai rahmat, wala taj'alha adzaban, dan jangan engkau jadikan angin yang menghembus ini sebagai azab. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini tidak sahih. Hadis ini sangat lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Walaupun demikian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab apabila terdapat angin kencang yang menghembus di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa angin itu bagian daripada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terkadang angin itu membawa rahmat, terkadang angin itu membawa azab. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan tentang beberapa adab dan hukum-hukum seputar angin. Di antaranya yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin ini sebagai sumpah dalam Quran. Dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa. Mursalat itu artinya angin yang kencang. Dan dalam kaidah Al-Quran sering saya jelaskan bahwa tidaklah Allah bersumpah dalam Quran itu kecuali karena yang disumpahi itu memiliki kemuliaan. Karena banyak makhluk yang tidak dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk tertentu dijadikan sumpah dalam Quran. Salah satunya angin. Karena angin ini memiliki kemuliaan.
Kemudian yang kedua, bahwa angin ini adalah bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa huwa alladzi arsala riyaha busyra, dan dialah yang telah mengutus angin itu sebagai kabar gembira. Karena banyak fungsi angin itu, salah satunya menurunkan hujan, kemudian juga menebarkan benih-benih di mana-mana, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, tapi terkadang juga angin bukan hanya membawa rahmat, seperti yang dirasakan Nabi SAW setiap melakukan pertempuran di pagi hari, maka Rasul selalu ditolong dengan angin soba. Tetapi terkadang juga menjadi azab, sebagaimana yang dialami oleh kaum Ad. Kaum Ad itu dihancurkan dengan angin sore, atau disebut dengan dabur. Kemudian yang keempat, bahwa seorang muslim ketika berhadapan dengan angin, karena angin adalah bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kita tidak boleh mencela angin. Karena Nabi SAW bersabda, la tasubbu riha, jangan kalian mencela angin. Karena angin bagian daripada makhluk yang Allah ciptakan dan Allah tundukkan kepada kita, dan banyak nikmat karena angin. Maka jangan pernah mencela angin. Yang kedua, kalau ada angin kencang yang kira-kira membahayakan, maka seorang muslim haruslah merasakan takut yang bersangkutan. Karena bisa saja itu bukan rahmat yang dikirim, tapi azab Allah yang dikirim. Boleh jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga juga, disunahkan untuk berdoa ketika ada angin, tentu dengan doa yang sahih. Tadi kalau dalam riwayat yang kita baca hadis lemah, tapi ada hadis yang sahih yang kita disunnahkan apabila ada angin berhembus dengan sangat kencang, apa doanya? Sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dari riwayat Muslim, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalam angin itu, wa khaira ma ursilat bihi, dan aku juga berlindung dari angin yang kau hembuskan, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari keburukan angin, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang terkandung padanya, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang kau hembuskan lewat angin itu. Jadi ini doa yang dianjurkan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doa yang sahih yang dianjurkan untuk dibaca. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disunahkan juga apabila ada angin kencang yang kira-kira membahayakan, adalah al-mubadaratu ila fi'lil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan, entah bersedekah atau yang semacamnya. Dan juga tarkul munkarat, dan juga meninggalkan maksiat. Jangan-jangan itu sebuah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Kemudian juga boleh menjamak salat ketika angin kencang dan sangat dingin sekali. Jadi syarat boleh menjamak salat ketika angin dua. Pertama, angin yang sangat kencang. Yang kedua, membawa hawa yang sangat dingin sekali. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah membolehkan dengan dua syarat tadi, angin yang kencang dan membawa hawa dingin. Adapun tentang apakah kemudian disunahkan melaksanakan salat seperti halnya ketika melihat gerhana. Ketika melihat gerhana ada salat gerhana.
Bagaimana kalau seandainya ketika ada angin kencang sekali sampai kemudian mengangkat atap-atap rumah seperti datang angin puting beliung yang sering terjadi di Batam ini? Maka sebagian ulama mereka mengatakan disunahkan sholat. Disunahkan sholat sama seperti halnya ketika ada gempa dan ada gerhana. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, cukup berdoa saja. Dan ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak disunahkan sholat. Alasannya satu, karena Nabi SAW di zamannya pun pernah terjadi gempa, tapi Rasul tidak sholat. Dan di zamannya juga pernah terjadi angin ribut dan Rasul tidak sholat. Kemudian juga di masa Umar, di Madinah pernah terjadi gempa, Umar pun tidak sholat. Dan juga pernah terjadi angin, Umar pun tidak sholat. Dari sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disunnahkan sholat, karena itu bagian daripada tanda-tanda kuasa Allah yang Allah hantarkan kepada kita untuk menakut-nakutinya. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian juga pendapat Abu Hanifah, termasuk Syekh Utsaimin. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan sunnah sholat, karena dikiaskan kepada perkara-perkara yang menakutkan. Tetapi sebagian ulama yang lain tidak, seperti Hanabilah, karena tidak pernah dicontohkan Nabi SAW sholat ketika ada angin yang berhembus itu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada beberapa sunnah salat sebenarnya yang dijelaskan para ulama saat seseorang itu mengalami ketakutan. Di antaranya adalah salat 2 rakaat sebelum orang itu dibunuh. Sebelum orang itu dibunuh, umpamanya orang ini akan dieksekusi mati. Maka boleh seseorang meminta waktu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dilakukan eksekusi mati. Karena terdapat juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi SAW mengutus Sariyah, ya Sariyah itu tentara yang tidak dipimpin Nabi SAW, kemudian tertangkap Sariyah. Dan ketika akan dibunuh, maka dia meminta waktu untuk melaksanakan 2 rakaat salat. Akhirnya kemudian setelah itu terjadi pembunuhan. Ini juga dianjurkan kata para ulama salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Kemudian juga salat 2 rakaat setelah manusia itu melihat mimpi yang sangat menakutkan. Jadi kalau seseorang mimpi yang sangat menakutkan, maka dianjurkan salat sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yal muslim taqdib wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha wa ru'yal muslim juz'un min khamsi wa arba'ina juz'an minan nubuwah war ru'ya salasatun faru'ya salihatu busyra minallah wa ra'a ahadukum." Rasul mengatakan bahwa mimpi itu ada tiga macam, dan mimpi akibat banyak melihat dalam mimpinya hal-hal yang sangat menakutkan, maka berdirilah kemudian melaksanakan sholat dan jangan menceritakan kepada manusia. Jadi dianjurkan apabila ibu mimpi buruk, apa ya kan dalam mimpi itu, maka biar terulang atau tidak nyambung mimpi itu, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan jangan cerita kepada manusia dan jangan dipikirkan, karena mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi. Mustahil mimpi buruk itu terjadi karena dia datang dari syaitan, ataupun mimpi karena banyaknya kepikiran, banyak utang, kepikiran, kebawa mimpi pula, ya. Maka itu tidak akan terjadi.
yang memungkinkan mimpi itu terjadi adalah mimpi baik. Makanya disunahkan untuk menceritakan kepada orang yang ibu bisa percaya untuk mentakwilkan baik. Tapi syahidnya di sini adalah di antara hal yang dianjurkan melaksanakan salat 2 rakaat adalah saat mimpi buruk. Kemudian juga yang ketiga, salat khusuf yang kita bahas ini. Salat khusuf ataupun salat kusuf, maka disunnahkan juga untuk melaksanakan salat 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali sujud setiap rakaatnya. Dan itu pendapat yang kuat kaifiyah tata cara salat kusuf, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian masalah angin tadi sudah saya jelaskan, kalau seandainya ada angin yang sangat menakutkan, maka pendapat yang kuat tentang masalah ini wallahu alam berdasarkan tarjih daripada Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang salat yang disebabkan karena takut yang bersangatan. Kemudian beliau mengatakan di sini awwaluha annahu la yusalli li ayyi ayatin takhwif illa al-zalzalah. Kata beliau, tidak dianjurkan salat pada setiap tanda kekuasaan Allah yang menakutkan kecuali dalam kondisi gempa. Kemudian yang kedua, annahu la yusalli illa lisyamsi wal qamar. Dan tidak dianjurkan salat juga kecuali karena ada gerhana matahari atau bulan. Kemudian yang ketiga, yusalli likulli ayati takhwif. Kemudian dianjurkan salat pada setiap tanda-tanda yang dalam tanda-tanda itu ada hal-hal yang sangat menakutkan, ya termasuk dalamnya angin. Nah, perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ini mengambil dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam. Tetapi sekali lagi kita tidak menafikan ada perselisihan ulama di sini. Berarti kalau kita simpulkan, tanda-tanda kuasa Allah yang mendatangkan rasa takut yang disunahkan untuk salat, pertama salat kusuf. Kemudian yang kedua, salat ketika hendak dibunuh. Kemudian yang ketiga, salat ketika ada angin kencang, ya, yang menghembus dan kira-kira membahayakan. Kemudian yang keempat, ketika ada mimpi yang sangat-sangat menakutkan, ya. Kemudian yang kelima, tanda apapun dari tanda-tanda yang di hadapan kita yang Allah utus kepada kita yang sifatnya sangat menakutkan kepada kita, maka disunnahkan untuk salat. Tentu dalilnya adalah secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salat. Al-Baqarah 45, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Ya. Jadi ketika ada hal-hal yang menakutkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita minta pertolongan? Minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar, kemudian salat. Ayat ini umum, ya, bahwa salat juga dijadikan salah satu amalan saat kita sedang takut. Bahkan bukan hanya sedang takut saja, bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, ibu ada masalah, sudah berusaha mencari jalan keluar juga buntu, tidak terurai-urai, maka salat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazia ila shalah. Rasul itu kalau ada hal-hal yang membuat mumet pikirannya, tidak bisa berjalan gitu ya, memutuskan sebuah perkara atau menguraikan sebuah masalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung salat. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar permasalahannya itu diuraikan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga asar sahabat. Seperti dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi apabila beliau ada permasalahan, maka beliau juga langsung melaksanakan salat. Kemudian juga perkataan ulama salaf seperti Muhammad ibn Nasir al-Marwazi rahimahullahu taala mengatakan, fazahu sallallahu alaihi wasallam inda syada'id ila salati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada hal-hal yang menakutkan,
Kata Imam Muhammad ibn Nasir al-Marwazi, maka beliau langsung melaksanakan sholat. Termasuk juga Imam Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang manfaat sholat, apa kata beliau? Falaha ta'thirun ajibun fi hifdi sihatil badani wal qalbi wa quwahuma, kemudian wadaf'il mawadi radi'ati anhuma, wa mabtuliya rajulani bi ahatin aw da'in aw mihnatin aw baliyatin illa kana haddul musalli minhuma aqal wa akibatuhu aslam. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, salat itu memiliki pengaruh yang luar biasa ajibnya. Ketika dengan salat itu bisa menjaga kesehatan badan dan hati, dan kekuatan badan dan juga hati. Termasuk juga bisa menghindarkan dari apa-apa yang menimpa padanya dari berbagai macam ujian dan juga cobaan. Berbagai macam ujian dan cobaan, orang yang salat itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa, kata beliau. Jadi bisa menghilangkan hal-hal yang menimpa kepadanya dari ibtila, ujian, bahkan penyakit, bahkan juga al-mihan, ya, sama juga ujian kepada orang yang salat. Nah, dari sini kita tahu bahwa sangat dianjurkan salat itu dalam kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang mengalami ketakutan yang bersangatan. Ya, karena Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara faedah daripada hadis ini. Kemudian juga hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikanlah dengan angin itu rahmat, dan jangan pula jadikan angin itu sebagai azab. Tentu secara makna sahih hadis ini. Hadis ini secara makna sahih. Kalau seandainya kita amalkan hadis ini bukan karena riwayatnya, karena riwayatnya kan lemah, ya, tetapi hanya mengambil maknanya saja, maka tidak masalah. Mengambil maknanya saja karena maknanya bagus dan tidak bertentangan maknanya. Ya Allah, jadikan angin ini sebagai rahmat dan jangan kau jadikan angin ini sebagai azab. Ya. Dan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu umumnya memang bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan azab. Seperti hujan. Hujan ini bisa mendatangkan rahmat, tapi satu sisi juga bisa mendatangkan azab. Bagaimana kita saksikan negeri kita saja, bahkan di Batam sendiri kalau hujan itu seharian sampai 2-3 hari hujan tak berhenti-berhenti, kita lihatlah kebanjiran di mana-mana. Bisa saja itu sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi juga bisa menjadikan rahmat. Yang tadi banyak debu akhirnya hilang debunya. Kemudian tanaman-tanaman juga jadi menghijau, dan kita pun yang enggak punya air bisa menampung air, dan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu ada dua macam. Ada rahmat yang sifatnya umum. Jadi mencakup mukmin dan kafir. Jadi orang kafir pun merasakan rahmat Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman merasakan rahmat Allah, maka orang-orang kafir juga merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahmat yang ada kandungannya dalam nama Allah Ar-Rahman. Jadi kandungan nama Allah Ar-Rahman itu sifatnya ada rahmat. Tetapi Ar-Rahim itu berbeda, walaupun sifatnya sama. Dari Ar-Rahman sifatnya rahmat, dari Ar-Rahim juga sifatnya rahmat. Tapi Rahman ini lebih umum, mencakup mukmin dan kafir. Tapi Rahimnya Allah tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersyirikat antara mukmin dan kafir itu sebatas dunia. Ingat ya, sebatas dunia saja. Rahmatnya Allah kepada mukmin dan kafir yang bersyirikat antara mukmin dan kafir itu sebatas dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali yang dicintainya saja.
Harta bisa dibagi sama Allah. Qarun kaya, Sulaiman kaya, Abu Bakar kaya, Abu Lahab juga kaya. Bisa dibagi harta itu. Tapi iman tidak bisa dibagi. Iman itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Maka kita tahu bahwa rahmat khusus itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Adapun rahmat umum disyirikatkan semua manusia, mukmin, kafir, bahkan binatang-binatang tumbuh-tumbuhannya pun mendapatkan rahmat dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini diantara faedah dari hadis yang ke-535. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, shalla fi zalzalati sitti raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadha salatul ayat. Wa dzakara Syafi'i an Ali mithlahu duna akhirih. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau salat ketika terjadi gempa 6 rakaat dan 4 sujud. Kemudian beliau mengatakan, beginilah salat ketika ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, riwayat ini memang lemah, ya, tetapi asal salat itu kembali kepada kaifiah yang kita kerjakan. Artinya salat sunnah yang ibu pahami ya seperti itu, 2 rakaat salam gitu ya. Karena kaifiah salat itu kan sudah ditentukan. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya kalau seandainya tidak ada contoh dari Nabi SAW tentang kaifiah salat, ya, maka dikembalikan kepada tata cara salat yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf artinya yang ibu lakukan seperti salat sunnah wudu, salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, ya, 2 rakaat salam kan gitu ya. Kecuali memang ada yang merubah dari kaifiahnya ke kaifiah yang lain. Seperti sholat khauf, sholat takut saat perang, memang ada contoh-contoh yang memang harus dilaksanakan berbeda dengan sholat-sholat biasa. Atau sholat gerhana, memang Nabi SAW melakukan berbeda dengan kaifiah cara sholat yang lainnya, ya. Adapun tentang masalah sholat yang dijelaskan tadi ketika gerhana, melaksanakan sholat dengan 6 ruku dan juga 4 sujud, ya, maka para ulama mengatakan bahwa ini tidak ada dari Nabi SAW. Jadi ini tidak ada dari Nabi SAW. Warrajih annahu la yujad salatal khasah bihadil ayah. Dan yang kuat bahwa tidak ada salat khusus ketika melihat ada tanda-tanda yang ma'ruf seperti dijelaskan di sini ketika terjadi gerhana. Jadi tidak ada salat khusus. Berarti kalau tidak ada salat khusus, berarti dikembalikan kepada salat sunnah yang ibu biasa lakukan. Ya, karena riwayatnya sendiri diperbincangkan oleh para ulama. Wallahu alam, ini yang jadi permasalahan. Tetapi kemudian ulama juga, apakah juga salat ini juga disunahkan kepada tanda-tanda yang lain ketika umpamanya terjadi wabah, seperti kemarin terjadi corona gitu ya, ataupun wabah taun gitu ya. Apakah juga disunahkan kalau terjadi wabah kayak kemarin itu, wabah corona itu kan termasuk tanda-tanda juga kan yang menakutkan, ya kan? Maka kalau kita mengambil pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa setiap tanda-tanda yang menakutkan itu disunahkan sholat, maka ya disunahkan sholat. Tetapi sekali lagi kalau kita melihat pendapat Hanabilah, pendapat Madhab Ahmad, maka mereka hanya mencukupkan kepada sholat gempa saja. Jadi selain daripada gempa maka tidak ada riwayat yang disunahkan sholat di dalamnya. Itu yang mencukupkan ketika tanda-tanda yang menakutkan.
dalam mazhab Hambali mengatakan hanya gempa saja, selain itu tidak ada. Ya mungkin sholat kusuf jelas ya kan, ada. Maksudnya ketika ada angin, ketika ada wabah, ketika ada apa, tidak disyariatkan. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahkan disyariatkan. Seperti pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan, baik secara individu ataupun secara berjamaah. Dan itu juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tusalla salatul kusuf likulli ayatin kazzalazilati wa ghairiha. Sunnah salatnya seseorang ketika menghadapi kusuf, kata beliau, artinya gerhana, ataupun setiap tanda-tanda yang menakutkan seperti gempa dan yang lainnya. Beliau mengatakan dan yang lainnya. Kemudian dikuatkan juga perkataan Syekh Utsaimin, yusalli likulli ayatin tahwif. Disunahkan salat pada setiap tanda-tanda yang menakutkan, berarti termasuk di dalamnya juga ada wabah yang menakutkan kita, seperti wabah corona dan yang semacamnya. Wallahu alam, ini diantara uraian para ulama. Tapi sekali lagi ini masalah khilaf, terserah mau memilih pendapat yang mana. Baik, saya kira sampai di sini cukup 3 hadis saja secara singkat penjelasannya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berarti sholat yang diajarkan oleh Rasulullah itu ketika tanda-tanda alam yang tadi Ustaz sebutkan itu hanya berada di sholat gerhana, sholat khauf, dan sholat minta hujan. Nah, selebihnya itu tidak ada. Nah, tapi seandainya kita melakukan secara pribadi tanpa karena tadi hadis yang disebutkan adalah hadisnya itu lemah, kita melakukan misalnya setiap kali kita mengalami masalah rasa ketakutan seperti kebakaran atau apa, itu masuk ke dalam sholat yang disunahkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi. Nah. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau melihat keumuman perkataan atau fatwa daripada Syekh Utsaimin, yusalli likulli ayati takhwif, kata beliau, sunnah hukumnya salat 2 rakaat setiap melihat tanda-tanda yang sangat-sangat menakutkan. Ya, sangat-sangat menakutkan. Berarti tanda-tanda yang menakutkan ini apa saja yang rasanya takut bagi kita, ya disunahkan salat di situ, karena umum firman Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan salat tadi. Jadi apakah kemudian kalau terjadi kebakaran hebat gitu kan, kemudian juga disunahkan salat menurut fatwa Syekh Utsaimin? Ya, karena kebakaran juga tanda-tanda kuasa Allah kan gitu. Allah memerintahkan api untuk membakar, dan itu juga tanda-tanda yang menakutkan kita kalau kita melihat api. Maka kalau melihat fatwanya Syekh Utsaimin, ya sunnah salatnya. Tapi kalau kita melihat madhab sendiri, kan Imam Syekh Utsaimin itu kan kebanyakan madhab Hambali, ya kan. Tapi kalau kita lihat di sini dia menyelisihi madhab Hambali kan gitu, madhabnya. Karena kalau madhab Hambali justru hanya mencukupkan yang disyariatkan saja. Kalaupun selain daripada istisqa, kemudian gerhana, adalah sholat gempa, itu saja. Ya, selain itu dalam madhab ini tidak ada sholat kecuali doa. Tapi kalau kita melihat pendapat Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian juga fatwa daripada Syekh Utsaimin, ya pokoknya tanda-tanda yang menakutkan, ya sunnah hukumnya sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau misalnya terjadi gempa, nah orang yang memutuskan sholat saat terjadi gempa itu dihukumi dia wajib atau melihat dari kondisinya, atau disunahkan atau bagaimana, atau anjuran aja Ustaz? Lihat juga, sholat saat terjadi gempa. Lihat kondisi. Kalau sekiranya gempanya itu kuat dan bisa mencelakakan jiwa, maka menghargai jiwa lebih mulia. Sebaiknya menyelamatkan diri. Sebaiknya menyelamatkan diri dan memutus sholatnya. Karena bagaimanapun menjaga jiwa kan penting. Jangankan dalam kondisi gempa, ibu sedang sholat, itu dalam fikih dijelaskan. Namanya kita sedang sholat, kemudian kita melihat ada anak kecil yang belum berakal,
mendekati sumur dan hampir masuk ke dalam sumur. Tidak boleh kita melanjutkan sholatnya walaupun sholat wajib, harus membatalkan dan menyelamatkan anak itu. Itu jiwa orang kan gitu ya, apalagi jiwa sendiri ya. Maka sebaiknya kalau kita dalam masjid atau mushola kemudian terjadi gempa hebat, putuskan saja sholat, kemudian selamatkan jiwa, karena sholat bisa diulang. Tapi kalau jiwa itu tidak bisa dikembalikan kalau udah mati ya. Kalau sholat kan bisa diulang. Umpamanya ini kita batalkan, selesai gempa kita bisa sholat lagi, mengulang sholatnya. Karena sekali lagi menjaga jiwa itu lebih penting. Menjaga jiwa itu lebih penting. Karena syariat juga disyariatkan kepada kita itu salah satunya untuk menjaga 5 perkara lah. Salah satu dari 5 perkara itu adalah hifdzul anfus, untuk menjaga jiwa. Jadi sebaiknya putuskan sholatnya, kemudian selamatkan jiwanya, kemudian baru setelah tenang kemudian sholat lagi. Ya, adapun yang terjadi di di YouTube ketika gempa, dia berusaha terdiam dan begitu seterusnya ya kan. Ya mungkin dia punya tawakal kuat, tapi secara fikih sholat itu sebenarnya salah. Ya, dia harus membatalkan sholatnya sebenarnya karena dia harus menjaga jiwanya. Wallahu a'lam. Abang Ustaz, ini ada pertanyaan, dan pertanyaan ini agak keluar dari tema. Pertanyaannya lebih kurang begini Ustaz, saya sedang hamil dan apakah saya nanti di bulan Ramadan, mana yang lebih baik bagi saya? Apakah saya membaca ibaratnya begini, karena kalimatnya agak panjang, sulit agak anaknya jelaskan. Jadi begini dia kesimpulannya, mana yang lebih afdal bagi saya, tetap puasa tapi bisa memberatkan bagi saya dan yang dikandung, atau saya tetap membayarkan fidyah. Jadi mana yang lebih baik, saya fidyah atau saya mengqadanya? Jadi 2 permasalahan ini yang beliau permasalahkan Ustaz. Nah, ya alhamdulillah, ini kan masalah khilaf ulama ya tentang masalah orang yang hamil. Ini kan orang yang hamil ya, bukan orang yang menyusui kan. Orang yang hamil itu kan membatalkan puasa itu karena 3 perkara. Pertama, dia takut kepada dirinya, janinnya tidak ada masalah, tapi kalau puasa kesehatan ibunya yang jadi masalah. Ini yang pertama. Atau kebalikannya, ibunya nggak ada masalah, tapi kalau dipaksa puasa janinnya masalah. Atau dua-duanya masalah, ibu dan janinnya masalah. Makanya dari 3 perkara inilah maka orang yang sedang menyusui atau yang sedang hamil itu dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Cuman yang jadi persoalan adalah apakah orang yang seperti ini cukup bayar fidyah saja, ataukah qadha, ataukah dua-duanya? Ini masalahnya. Ini terjadi khilaf panjang di antara ulama masalah ini. Ada yang mengatakan cukup fidyah saja, tapi juga ada yang mengatakan tidak. Lihat, kalau dia takut kepada dirinya, kesehatan dia, gitu ya, bukan karena janinnya, maka dia cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia takut kepada janinnya, dia tidak ada masalah, maka dia harus mengqadha dan harus membayar fidyah. Ada yang memerintah seperti itu. Tapi ada yang mengatakan orang seperti ini baik takut kepada dirinya atau kepada janinnya tetap mengqadha puasanya. Tidak ada fidyah, dia qadha saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama Najd. Mereka mengatakan bahwa orang yang hamil atau menyusui maka mereka tidak boleh bayar fidyah, dia harus mengqadha puasanya kalau sudah selesai. Adapun bayar fidyah itu kepada kakek yang tidak sanggup puasa. Umpamanya seorang yang sudah kakek, sudah nenek, tidak sanggup puasa, dipaksa pun nggak akan puasa karena nggak sanggup. Maka orang yang seperti ini tidak ada qadha, yang ada fidyah. Atau orang yang sakit permanen, ya kata dokter ini nggak akan sembuh, ya. Maka kalau punya sakit permanen ini tidak mungkin puasa, dipaksa pun tidak akan bisa puasa, makanya cukup bayar fidyah. Tapi orang yang menyusui dan orang yang hamil, lah mereka itu sehat, dan kalau mereka selesai melahirkan kan ada waktu untuk mengqadha. Jadi sebagian para ulama tidak ada fidyah, yang ada qadha. Ya, yang lain mengatakan tidak ada qadha, yang ada fidyah saja. Yang lain mengatakan qadha dan fidyah.
Ya. Jadi ini masalah khilaf sih, masalah khilaf ulama masalah ini. Tapi ikhtiyatnya sih memang lebih ke qadha saja. Kehati-hatian ya. Daripada bayar fidyah mendingan qadha. Itu kehati-hatian, lebih selamat gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Suaminya itu mu'alaf, terus belum bisa sholat. Kalau sholat dia ke masjid, sholat yang misalnya yang zahar gitu, kayak maghrib, isya itu kan dia ngikutin gitu Ustaz. Tapi pas yang zuhur asar itu dia hanya bisa ngikutin gerakannya aja. Nah dia nanyakan sah apa enggak gitu Ustaz sholatnya. Ya kalau dia mu'alaf dan baru belajar sah saja. Tetapi kalau dia tidak baca Fatihah secara umum tidak sah sholatnya. Tapi sebagai penggantinya adalah dengan cara zikir, tasbih, takbir, tahlil dan tahmid. Ya, ajarkan itu, zikir itu. Jadi pokoknya ajarkan sebagai ganti daripada Fatihah dan surat. Maka dia membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Boleh. Sebagai penggantinya itu kan mudah dihafal. Tetapi dia harus belajar. Tidak boleh selamanya seperti itu. Ini kan dalam kondisi darurat yang berzikir ini. Dalam kondisi darurat memang baru masuk Islam kan susah dia menghafal. Maka cari kalimat-kalimat yang pendek. Ya tadi bertasbih, bertakbir, tahmid tadi. Tapi kalau sudah hafal Fatihah tidak boleh. Yang penting Fatihah aja lah. Yang lain gak ada masalah. Yang penting Fatihah, karena Fatihah itu rukun masalahnya. Fatihah itu rukun. Jangan sampai ditinggalkan. Yang lain boleh ditinggalkan, tetapi Fatihah jangan. Ya kalau yang lain itu kan masuk ke wajib, seperti bacaan Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku, Subhana Rabbiyal itu kan masuk ke wajib, bukan ke rukun. Ya paling kalau lupa ya sujud sahwi gitu saja kan. Tapi kalau Fatihah itu nggak boleh tinggalkan. Ya minimalnya sekali lagi ajarkan, kalau yang punya suami mu'alaf, ajarkan surah Al-Fatihah. Insya Allah nggak akan lama lah. Kalau dia sungguh-sungguh itu nggak akan lama. Apalagi kalau umpamanya 24 jam didengarkan murotal itu nggak lama itu. Sambil diajarkan, diejahkan kayak anak-anak gitu ya. Kemudian 24 jam murotal Fatihah diulang-ulang itu seminggu udah lancar dia itu. Yang nggak mau belajar yang lama tuh biasanya. Ya kan? Jadi ya kan namanya mu'alaf itu ya. Kenapa Anda mu'alaf harusnya kan? Karena agama yang pindah itu lebih benar. Sehingga biasanya kalau betul-betul mu'alafnya, dia lebih tinggi belajar Islamnya dibandingkan orang Islam tuh. Sama dengan orang Islam yang masuk Nasrani juga kepengen tahunya lebih besar kan gitu. Kecuali kalau mu'alafnya itu ya karena hanya ingin menikah, ya kan, karena hanya hubungan ekonomi, itu kan diajari dunia. Lah yang seperti ini harus dibimbing oleh istrinya tuh. Harus dibimbing sama istrinya. Kalau dia keinginan masuk Islamnya itu hanya ingin menikah saja, yang ekstra harus istrinya betul-betul nasihati biar lurus niat dia masuk Islam. Karena percuma juga kalau seandainya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak pernah belajar salat, ya murtad lagi lah tanpa terasa. KTP-nya aja muslim, tapi dia tetap murtad jadinya. Nah, makanya ini tugas para istri yang suaminya mu'alaf, dorong. Ya bukan dorong suaminya aja, dia pun harus belajar. Nah, kalau suaminya dorong-dorong belajar, dia nggak belajar, nanti suaminya cerdas, dia paling bego. Kan repot. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apa Ustaz tadi yang hadis terakhir yang kita baca yang dari Ibnu Abbas itu yang hadisnya itu lemah. Dan kalau seandainya ada orang yang tetap melakukan hadis itu, bagaimana Ustaz hukumnya? Kaifiahnya, caranya gitu. Ya caranya menyelisih sunnah lah. Tahu hadisnya lemah. Hadis lemah itu kan tidak bisa diamalkan. Hadis lemah itu tidak bisa diamalkan. Kalau dia diamalkan berarti melaksanakan kaifiah yang tidak diajarkan, tertolaklah sholatnya. Ya. Kecuali kalau dia terangkat dengan banyaknya riwayat, jadi hasan li ghairi dari belum hadis ya kan. Tapi sekali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada kaifiah salat khusus selain daripada yang diajarkan Nabi seperti gerhana, istisqa, salat khauf kan. Adapun salat yang lainnya seperti gempa dan yang lainnya itu tidak salat khusus. Walaupun seandainya kita berpendapat kepada sunnahnya salat seperti pendapat Ibnu Taimiyah atau Syekh Utsaimin gitu ya, maka itu kembali kepada asal salat 2 rakaat kaifiahnya, bukan membuat cara-cara yang tidak diajarkan. Kalaupun kita berpendapat kepada yang ada salat pada setiap tanda-tanda yang menakutkan, maka salat 2 rakaat seperti salat
tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ya sama lah seperti sholat-sholat yang lainnya. Kecuali sholat kusuf karena memang ada kaifiahnya. Sholat istisqa ada kaifiahnya. Kemudian sholat khauf ada kaifiahnya. Nah, yang ada kaifiahnya ikut kaifiahnya. Kalau tidak ada kembali kepada asal sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.